Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat dan hidayahnya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di SMA Negeri 1 Pulau Brigi dalam rangka pelaksanaan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Selatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, saya selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Selatan ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk ikut mensukseskan kegiatan saya pada hari ini. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 4 Pulau Brigi beserta guru dari SMP Negeri 4 Pulau Brigi, kemudian komite sekolah dan Bapak Ibu SMA Negeri 1 Pulau Brigi, termasuk unsur dari guru penggerak angkatan sebelum saya yang alhamdulillah juga berkesempatan hadir pada hari ini. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu semua hadir di sini akan dihitung sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum saya memulai berbagi praktik baik budaya positif ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya ini sudah modul kedua. Kebetulan saya mengikuti guru penggerak di angkatan 11 Kabupaten Lombok Selatan. Sebelum saya menyampaikan praktik baik yang akan saya sampaikan, saya ingin berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu semua bahwasanya menjadi calon guru penggerak adalah salah satu hal yang memang saya upayakan untuk keberhasilannya. Artinya saya memang berjuang untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan 11 ini, termasuk mengikuti seluruh rangkaiannya, mulai dari pengisian esai setelah pendaftaran, kemudian tes wawancara, praktek teaching mengajar dan lain sebagainya. Itu semua saya yakini sebagai upaya saya secara pribadi untuk memperbaiki diri sebagai guru. Setelah saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini dan sekarang alhamdulillah sudah masuk ke modul 2, saya memiliki kesadaran yang sangat luar biasa. Apa kesadarannya? Yang pertama, ternyata cara saya mengajar selama ini masih banyak kurangnya, masih banyak yang belum tepat, masih banyak yang belum sesuai dengan tujuan pendidikan. Maka saya merasa bersyukur ketika mengikuti guru penggerak ini, ada hal-hal baru yang saya dapatkan yang ternyata itu sangat bermanfaat baik bagi diri saya secara pribadi ataupun bagi sekolah tempat saya mengabdi. Nah, mudah-mudahan dengan menjadi guru penggerak ini, sedikit demi sedikit saya bisa mulai melaksanakan apa yang telah saya pelajari di pendidikan guru penggerak itu. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan bahwa guru penggerak itu bukan gelar, bukan suatu yang terlalu prestisius atau yang terlalu istimewa, bukan. Dalam artian setelah menjadi guru penggerak bukan berarti kita menjadi berbeda dari guru sebelumnya, dari guru yang tidak guru penggerak, atau justru misalnya kita menjadi istimewa, menjadi berhak untuk diistimewakan. Guru penggerak itu tidak seperti itu. Justru guru penggerak itu adalah menjadi jalan untuk seorang guru penggerak berbagi praktik-praktik baik dan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari kepada rekan-rekan guru di tempat mereka mengabdi. Nah, maka itulah yang akan saya lakukan hari ini. Jadi dengan harapan setelah saya menyampaikan ini, kenapa saya meminta beberapa guru untuk ikut hadir pada hari ini? Karena seluruh praktek baik, seluruh kegiatan, seluruh rencana yang akan saya laksanakan itu harus diwujudkan menjadi sebuah hasil karya. Contohnya misalnya kemarin prakarsa perubahan. Nah, maka prakarsa perubahan itu saya akan meminta bantuan kepada guru-guru yang hadir pada hari ini untuk membantu saya sama-sama mewujudkan prakarsa perubahan itu. Karena ternyata guru penggerak itu adalah berawal dari sebuah perubahan.
Kenapa kurikulum merdeka? Kenapa kurikulum itu terus berubah? Karena ternyata dunia ini semakin hari, setiap waktu selalu berkembang. Maka kurikulum pendidikan juga mau tidak mau harus ikut berubah, harus ikut mengalami perubahan, harus ikut menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Yang paling penting adalah syaratnya jangan sampai perubahan kurikulum itu bertolak belakang dengan Pancasila dan dengan identitas bangsa Indonesia. Jadi, oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu video inspirasi biarlah untuk guru. Mudah-mudahan ada nilai kebajikan dan nilai positif yang bisa kita ambil dari video ini. Selamat menyaksikan. Jam segini kamu di luar kelas. Dari mana kamu? Mau cengengesan jawab dari mana? Dari laptop. Toilet. Gak salah. Toilet kan sebelah sana bukan sebelah sini. Dari kantin. Ngapain jam segini di kantin? Kapan Pak? Betul. Besok jam 8 ditunggu sama Bapak di kantor ya. Sekarang masuk. Jadi masih ingat apa yang telah dilakukan selama ini yang membina orang lain?
Iya. Berikutnya saya mohon Bapak Ibu untuk mereview kira-kira inti dari video yang saya tampilkan tadi apa? Salah satu boleh? Saya mohon untuk mereview video yang saya tampilkan tadi. Kira-kira inti dari video itu apa? Ya, terima kasih atas waktunya. Kalau kita lihat dari video tadi, di sini kita bisa melihat peran guru itu sangat penting. Selain mendukung dan melihat potensi anak, dia juga mengarahkan ternyata anak itu pasti mempunyai kelebihan. Di balik kekurangan peserta didik, pasti ada kelebihan yang menonjol. Di sini guru sudah membuktikan dengan adanya pendampingan dan dukungan. Alhamdulillah anak tadi dari yang nakal bisa membuktikan kelebihan yang dia tunjukkan dari CP tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Sumardana. Jadi dari video yang saya tampilkan tadi, itulah guru penggerak. Guru penggerak itu adalah harus bisa mencari celah kelebihan anak itu di sebelah mananya. Tadi kan kalau kita lihat video dia suka terlambat, suka jahil, tapi ternyata ada saja lebihnya. Nah, maka diharapkan kita sebagai guru adalah bisa mencari celah di mana kelebihan anak itu. Walaupun tidak semuanya bisa kita atasi seperti yang ada di video tadi, tapi paling tidak minimal adalah di antara beberapa anak yang bermasalah itu yang kita arahkan untuk menjadi siswa yang memiliki potensi dan bisa mengembangkan dirinya. Baik, kita akan lanjut ke berbagi budaya positif. Izinkan saya menyampaikan tayangan. Perkenalannya, saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Lampung Selatan. Nah, dalam hal ini tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dan kita capai bersama pada hari ini adalah menyebarkan hasil pemahaman dan pembelajaran tentang penerapan budaya positif. Jadi saya akan mencoba menyampaikan apa saja yang sudah saya pahami dan saya peroleh selama menjalani pendidikan guru penggerak Angkatan 11 ini. Berikutnya, apa itu budaya positif? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai kebajikan itu berasal dari penerapan visi guru yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila. Jadi secara sederhananya, budaya positif yang akan disebarkan, yang akan dilaksanakan oleh guru itu awalnya adalah dari visi guru. Makanya kita sebagai guru harus memiliki visi. Visi itu adalah tujuan yang akan kita capai dan cara-cara kita mencapai tujuan kita itu. Bukan visi sekolah, tapi visi kita sebagai guru. Nah, hanya saja visi guru yang kita pilih atau yang kita tentukan tadi berawal dari visi sekolah. Apa saja budaya positif itu? Jadi sebagai konsep inti dari budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, dan segitiga restitusi. Ini konsep inti dari budaya positif. Insya Allah ini yang akan kita bahas satu-satu hari ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Jadi perubahan paradigma belajar yang baru itu adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini sengaja saya tebalkan berdiferensiasi ini karena inilah yang akan menjadi salah satu inti pembahasan berbagi budaya positif pada hari ini. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memungkinkan guru untuk memenuhi kebutuhan belajar
masing-masing peserta didik. Dalam hal ini, guru menyesuaikan materi, metode, pendekatan, pembelajaran sesuai dengan kemampuan, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Apa yang dimaksud dengan tulisan ini? Jadi kita sebagai guru, ketika kita memasuki satu kelas, yang harus kita lakukan pertama adalah melakukan asesmen awal dulu. Untuk apa? Untuk mencari tahu. Misal dalam satu kelas ada 32 orang, 32 orang ini kira-kira tingkat pemahamannya sudah sampai mana? Dari ke-32 orang ini, yang tingkat pemahamannya sudah bisa ke konsep siapa saja? Yang baru sebatas pemahaman pengertian siapa saja? Berapa orang? Yang sudah mampu membaca diagram berapa? Yang cuman baru sebatas memahami bacaan berapa orang? Atau justru mungkin saja ada beberapa siswa di satu kelas itu yang justru belum mampu mengikuti pelajaran seperti teman-teman yang lain. Apa fungsinya? Fungsi kita melakukan itu adalah untuk menentukan kira-kira di kelas ini kita akan mengambil metode apa. Untuk sebagian siswa, misalnya sebagian siswa yang sudah mampu memahami konsep tingkat tinggi, kira-kira tugas yang diberikan sebagaimana bagaimana. Sementara untuk siswa yang lain yang belum mampu, yang masih kurang, kita akan memberikan metode apa supaya mereka cepat mencapai atau mengejar ketertinggalan mereka. Walaupun sebenarnya kita sebagai guru ini, walaupun di sini dikatakan berdiferensiasi ini, bukan berarti kita guru ini bisa terbang ke sana ke sini mengabulkan masing-masing keinginan dari setiap siswa. Bukan berarti 32 orang siswa kita harus membuat 32 macam pelajaran, metode pelajaran, bukan. Tapi maksudnya paling tidak kita memiliki berbagai macam metode dalam mengajar, sehingga siswa dalam kelas itu selalu merasa mendapat kejutan, mendapat surprise. Oh, hari ini bapak ini ngajar ibu ini ngajarnya dengan metode permainan seperti ini. Tahu-tahu minggu depan beda lagi. Akhirnya minggu berikutnya anak sudah nunggu kira-kira bapak hari ini bakal ngajar seperti apa ya. Nah, itu maksud berdiferensiasi di pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kemudian apa lagi paradigma belajar baru itu? Yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Apa pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak. Ingat, kata kuncinya itu menuntun. Ya, apa tujuannya? Agar anak itu dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang dalam trilogi pendidikan kita sudah paham bersama, ada Ingat Kusung Tulodo, yaitu di depan memberi tauladan, Muhammadiyah Mamunkarsa di tengah membangun murid, kemudian Tukuli Handayani atau di belakang memberi dorong motivasi. Kalau sepemahaman saya, pemikiran Ki Hajar Dewantara ini ibarat mengumpamakan proses pembelajaran itu seperti pertanian. Guru itu sebagai petani, siswa itu sebagai benih. Kita sebagai petani, kalau nanam padi, tidak mungkin kita bisa memaksa padi itu tumbuh menjadi kopi. Tidak bisa kita memaksa kopi untuk tumbuh menjadi coklat. Apa artinya? Kita tidak usah capek-capek memikirkan bahwa kita akan mengubah anak. Itu hanya akan menyakiti hati kita saja. Tidak perlu. Kalaupun anak itu berubah, itu bukan karena kita, supaya kita tidak merasa berjasa. Artinya apa? Anak itu berubah karena kita berhasil menebalkan kodrat yang ada. Jadi artinya setiap kita lahir itu sebenarnya sudah ada semua. Tulisan-tulisan kebaikan keburukan itu setiap manusia itu ada. Sifat baik ada, sifat buruk ada. Setiap manusia lahir itu seperti itu. Nah, kita kepada siswa juga seperti itu. Guru kita tugasnya adalah menebalkan potensi-potensi baik tadi supaya potensi jahatnya jadi samar. Nah, jadi apa tujuannya? Supaya kalau tiba-tiba anak itu membangkang, tiba-tiba anak itu tidak sesuai dengan harapan kita tidak kecewa. Nah, jadi seperti itu.
Berikutnya, kenapa saya mengumpamakan pendidikan itu seperti petani dan benih tadi? Benih itu supaya dia bisa tumbuh subur harus disiapkan lahan yang bersih, kemudian ditanam, disiram, dipupuk, kemudian dibersihkan dari hama. Barulah dia menjadi pohon atau tumbuhan yang bisa bermanfaat. Kemudian ketika kita sambungkan dengan dunia pendidikan, artinya siswa itu sama. Siswa itu ibarat benih. Supaya dia bisa menjadi manusia yang bermanfaat bagi masyarakat tadi, harus disiapkan dulu lingkungan belajar yang nyaman, lingkungan kelas yang nyaman, lingkungan sekolah yang nyaman. Kemudian di pupuk itu diberi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Apa artinya? Mereka diberi pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan potensi yang ada pada diri mereka. Kemudian dibersihkan dari hama atau tanaman. Kalau siswa dihindarkan dari praktek bullying, praktek perundungan, dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan lain sebagainya. Jadi itu yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa muaranya? Muara dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah tercapainya profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu intinya. Itu tercapaian nomor 1. Mereka beriman dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini yang diharapkan bisa kita capai melalui pembelajaran kurikulum merdeka ini. Jadi dengan kita memahami profil pelajar Pancasila ini, kita semakin menyadari bahwa ternyata kurikulum merdeka itu bukan bebas. Arti kurikulum merdeka itu adalah anak mau melaksanakan kebajikan, mau melaksanakan kebaikan tanpa dipaksa, sadar sendiri. Nah, itulah yang akan berusaha dicapai melalui kurikulum merdeka ini. Berikutnya yang kedua adalah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin itu mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Yang kedua, disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ancaman. Yang ketiga, disiplin positif itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mampu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memilih motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi disiplin positif itu seperti itu. Mereka melakukan kebaikan, melakukan keteraturan, melakukan ketertiban, tapi berasal dari kemauan diri sendiri. Apa saja nilai-nilai kebajikan universal itu? Di antaranya adalah peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab, kesantunan, keadilan. Nah, ini diharapkan bisa semua muncul baik dalam diri kita sebagai guru ataupun dari siswa tadi. Yang berikutnya, bagaimana cara memulai disiplin positif ini? Cara memulai disiplin positif ini salah satunya adalah karena kita akan pertama kali melakukan pembelajaran itu dalam kelas, maka yang kita lakukan adalah membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat tanpa memperhatikan latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kemudian seseorang atau siswa akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Jadi kita sudah terbiasa dengan peraturan di sekolah. Misalnya jangan datang terlambat, kemudian berpakaian rapi, tidak boleh rambut panjang. Itu kan peraturan. Ternyata peraturan itu kalau dipersentase justru semakin besar kemungkinan anak-anak itu tuh melanggar kalau peraturan itu yang kita terapkan. Ya. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah
Kan biasanya kita peraturan kelas itu kan bersifat apa namanya? Bersifat searah. Kita cuma memberikan peraturan sudah kamu taati, tanpa mencari tahu dulu, tanpa ngajak kompromi dulu, tanpa diskusi dulu dengan siswa. Kenapa harus seragam? Kenapa harus rapi? Kenapa harus datang tepat waktu? Nah ini kan tidak kita diskusikan dulu. Nah makanya keyakinan kelas itu adalah tujuan yang pertama untuk mendiskusikan dengan siswa tadi kira-kira apa saja yang harus kita taati bersama. Apa ciri dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu yang pertama bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi misal saya sebagai guru, saya harus melihat dulu misi sekolah apa, peraturan sekolah apa. Kemudian peraturan itu kita bawa ke kelas. Sampai ke kelas, kita ajak siswa menyepakati. Nah, di sekolah kita tuh ada peraturan ini. Tentang seragam peraturannya begini, tentang datang jam sekian, pulang jam sekian. Nah, sekarang kita bahas dulu. Kira-kira ya, apa yang perlu kita sepakati di dalam kelas. Kemudian kalau tiba-tiba kesepakatan itu tidak kita laksanakan, apa yang harus kita terima konsekuensinya? Ini contohnya, misalnya kalau peraturan misalnya kan jangan datang terlambat. Nah, itu kan kalimat negatif. Dalam kesepakatan kelas dirubah menjadi kalimat positif. Mohon hadir tepat waktu. Maka nilai yang kebajikan ingin dicapai di situ adalah disiplin. Kemudian memilih kalimat yang baik ketika berbicara, itu kalimat positifnya. Itu diambil dari kalimat negatif, jangan bicara kasar, sopan-sopan sama guru. Nah, dibuatlah seperti itu, menghormati orang lain. Kemudian melaksanakan piket sesuai jadwal. Itu nilai kebajikannya adalah ingin menimbulkan tanggung jawab, menyelesaikan pekerjaan kelas dengan tuntas, artinya kerja tuntas, menganggap kesalahan positif wajar adalah hal yang biasa, menghormati orang lain. Kemudian izin ketika meninggalkan kelas itu adalah kesopanan, dan memakai baju ketika praktikum itu termasuk yang tertib. Nah, jadi bagaimana caranya? Cara kita adalah kalau yang sudah saya lakukan, yang pertama kita ajak anak untuk menceritakan ketidakteraturan di sekolah itu apa saja. Kalau kemarin di kelas 10.1 saya praktekkan, saya minta anak-anak itu, nanti kalau sempat ada videonya akan saya tayangkan, untuk menyampaikan kira-kira menurut mereka yang tidak cocok, yang tidak sesuai di sekolah itu apa saja. Maka ada anak yang menyampaikan datang terlambat Pak, buang sampah sembarangan, kemudian baju di luar, rambut panjang, tidak pakai sepatu, tugas tidak ngumpul. Nah itu kan mereka semua yang menyebutkan. Oh berarti itu kesalahan semua, ketidakcocokan. Nah kemudian kita tanyakan lagi dengan siswa, kira-kira supaya itu tidak terjadi, apa yang harus kita lakukan? Anak jawab lagi, harus ada peraturan di kelas Pak, supaya yang datang terlambat dikasih denda dan lain sebagainya. Mereka kan mikir seperti itu. Maka kita berikan kertas, seperti yang dicontohkan di sana. Saya kasih ke anak-anak, coba kamu tuliskan kira-kira di kelas kita ini peraturan yang harus kita buat apa saja. Maka mereka menulis, itu ada kemarin menulis di kertas yang berwarna hijau itu, mereka menyampaikan kalau guru sedang berbicara harap diam. Kemudian mereka nulis lagi kalau guru sedang dalam kelas tidak boleh makan. Kemudian kalau datang jam 7.30 sudah di dalam kelas. Kalau sedang ada jadwal piket harus dilaksanakan. Nah, kemudian kita minta tempel mereka ke papan tulis atau ke kertas pleno boleh, kita kelompokkan. Yang dituliskan oleh siswa tadi ada berapa kategori. Kalau yang menyebutkan datang tepat waktu, pulang tepat waktu,
mengumpul tugas, oh berarti tentang kedisiplinan. Berarti kelas ini sudah memahami bahwa tentang kedisiplinan ada 3 kesepakatan yang harus ditaati. Kemudian tadi ada misalnya kalau guru sedang ngomong di depan tidak boleh ribut, jangan makan dan sebagainya, kita kelompokkan. Oh ini berarti tentang menghormati orang lain. Nah, supaya apa? Ini akan ada nanti lanjutannya. Kalau tiba-tiba anak itu bersalah, melakukan kesalahan, kita bisa tarik ulang ke sini. Kamu masih ingat tidak waktu kita di kelas orang menyebabkan itu apa? Kira-kira seperti itu. Jadi ini contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing atau di mata pelajaran kita masing-masing. Harus saling menghargai dan saling membantu sesama teman, mengikuti pelajaran dengan tertib, selalu berpakaian lengkap dan rapi dan saat belajar berlangsung. Kira-kira poinnya tentang apa saja? Oke, kelas. Sama lagi. Ada perhatikan guru. Ke poin kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Yang berikutnya, budaya positif yang ingin saya sampaikan adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Kalau bertahan hidup itu pakaian, makanan, tempat tinggal, kesehatan, keamanan dan lain sebagainya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, penguasaan harga diri, keinginan untuk menjadi pemimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kalau kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, tertawa. Kalau kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu menjadikan arah dirinya. Kenapa ini perlu kita pahami? Sebenarnya seluruh siswa, bukan siswa saja, kita juga memiliki kebutuhan dasar yang 5 ini. Nah, yang ini semua harus dipenuhi. Ya, artinya apa? Ketika anak melakukan sesuatu kesalahan, kita harus mencari tahu kira-kira dia ini melakukan ini karena apalah yang kosong, karena kemauan yang mana yang belum terpenuhi. Nah, berikutnya saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk menerka kira-kira kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh siswa berikut. Yang pertama, siswa ngomong, aku senang bermain dengan teman akrabku di lapangan. Misalnya kalau kita temui anak-anak kan,
main di lapangan terus, main voli terus, main takraw, main futsal terus, sejam 2 jam tidak ada capek-capeknya. Pas kita panggil, mereka jawab begitu. Aku senang bermain dengan teman akrab di lapangan, Pak. Kira-kira artinya anak itu sedang ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia tentang apanya? Ya Bu, Ibu Albert menjawab. Dia Seperti Pak, tolong dikembalikan lagi ke kebutuhan dasar. kebutuhan dasar. Oh, Kasih sayang dan rasa diterima. Kesenangan. kesenangan. Lagi, yang lain lagi. Karena nanti ada jawabannya. Kita coba terka-terka dulu. Ya kita kembalikan ke soal ya. Nah itu ada anak ini kalau dipanggil, nah kenapa tiap hari kamu di lapangan terus, jarang sekali di kelas. Kalau guru telat dikit kamu langsung di lapangan. Dia jawabnya, aku senang bermain dengan teman akrab di lapangan, Pak. Kabut misalnya. Berarti dia anak itu ada di dalam hatinya, dalam dirinya itu ingin dipenuhi. Kebutuhan apa tadi? Kira-kira kita sepakati. Yang pertama, kesenangan. Kita lanjut yang kedua. Kita guru piket misalnya kan, kemudian atau guru mau masuk kelas, tiba-tiba anak keliaran di belakang kelas atau samping kelas, kita panggil, nak sini dulu, kenapa kamu di luar terus? Dia jawab, aku lapar Pak, atau aku lapar Bu. Tapi guru piket tidak mengizinkan pergi ke kantin. Artinya kebutuhan dasar yang mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh anak? Nah, oke, bentar hidup yang kedua ya, kunci. Yang ketiga, anak ini menunjukkan sikap misalnya minta perhatian lah, kemudian mulai meribut-ribut lah dalam kelas. Kemudian kita panggil, sini dulu nak, coba misalnya, kenapa kamu hari ini, ada masalah apa? Dia jawab, wali kelasku tidak menyapa hari ini, padahal aku sudah datang awal dan berpakaian rapi. Kira-kira? Nah, kasih saya. Oke, coba dijawab. Nah, itu jawabannya. Oke, artinya itulah sebenarnya ketika mereka melakukan sesuatu sedang ada kebutuhan yang ingin mereka penuhi. Oke, sudah mulai ngantuk ini. Kita kuis dulu ya. Kuis tebak nama kota di Indonesia dan dunia. Siap-siap Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan, ini boleh nanti dibagi. Mana ya? Nama kotanya ini kuis tebak nama kota. Nah, oke. Kita mulai dari soal yang pertama. Tebak nama kota dari gambar. Yang bisa jawab. Ini yang gampang, ini yang gampang dulu. Nanti tambah lama, tambah sulit. Anda jempol tuh suka, Ya. yang bulatkan bumi, suka bumi. Oke. Suka bumi. Kita cek jawabannya apa betul? Ya betul, suka bumi. Terima kasih dari mereka. Berikut soal yang kedua. Lampung. Ya, Pak Profesor. Harus sesuai Lampung ya? Bola itu kan lampu kita bagi lampu. Terima kasih Pak Profesor. Ini paling gampang. Lampung. Apa cek jawabannya betul? Betul. Kita naikkan lagi. Nah, mulai pikir kan sudah mulai ada 3. Nah, mulai kenapa kan? Tunjuk tangan lah Pak. Ya Pak Ibrori dari SMA Sindang Danau. Kalau di Sindang, ya kalau di Sindang Danau Pak, itu kasur gambar pertama. Kanan itu sur, akar, surakar. Itu tidak ada di Sindang Danau Pak hewan ini. Tapi tahu itu tidak, jadi surakar tahu. Karena kasur di Pulau Kanya akan diambil dan unta di bawah unnya di Surakarta. Kita cek kalau betul? Oh, Surakarta. Lanjut lagi.
Obeng dan Ibu Tira. Kalau yang OB, O-nya dibuang, terus itu bulu diubah menjadi B-nya dibuang jadi K, jadi berbulu. Kita lihat jawabannya betul. Lanjut lagi. Oke. Masih unta-untaan nanti. Kira-kira Komite. jawabannya? Iya. Jawabannya apa kan? Madiun. Madu dibuang diganti jadi madi. Unta dibuang unta dibuang jadi madiun. Kita cek. Oke. Nah sekarang kita ke yang berikutnya. Oke, sudah mulai. Apa jawabannya Bapak Ibu? Prancis. Kita lihat. Iya, Prancis. Satu lagi. Oke, kita lihat jawabannya adalah Amsterdam. Oke, lihat. Kita lanjut lagi ke materi karena tadi hanya sebagai ice breaking supaya kita bisa melanjutkan yang berikutnya. Oke baik, sekarang kita akan melihat budaya positif berikutnya adalah posisi kontrol guru. Apa itu? Nah sebelum kita mengetahui apa saja posisi kontrol guru, kita harus mau tidak mau harus memahami ada miskonsepsi tentang posisi kontrol itu. Artinya apa? Ada kesalahpahaman yang sudah mendarah daging kita sebagai guru. Kalau guru itu yang pertama adalah mengontrol murid. Ini maksud saya ilusi itu maksudnya adalah hanya menurut bayang-bayang saja, bukan kejadian sebenarnya. Jadi kalau guru mengontrol murid itu sebenarnya tidak terjadi. Tidak seperti itu hanya ilusi kita saja. Kemudian yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita itu juga ternyata kurang tepat. Yang ketiga, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah itu juga ternyata kurang pas, kurang tepat. Yang terakhir, orang dewasa berhak memaksa, itu menurut kita guru. Jadi anak mau tidak mau menurut sama kita. Karena kita guru, karena kita dewasa, mereka anak-anak. Ternyata itu juga miskonsepsi. Terjadi kesalahan konsep atau kesalahan pemahaman. Harusnya bagaimana? Harusnya kita harus mengetahui bahwa stimulus respon dan teori kontrol itu berbeda. Kita menganggap bahwa kebutuhan manusia itu sama. Jadi kalau anak harus diperlakukan sama dari A sampai Z, ternyata tidak. Siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Bisa jadi setiap manusia itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kan maunya kita sebagai guru. Ternyata tidak bisa. Kita harus memahami bahwa orang lain ini berbeda-beda pendapatnya. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Itu kan menurut kita selama ini. Nah, sekarang sudah harus mulai dirubah bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Nah, tinggal kalau dia melakukan kesalahan, kita mengarahkan. Kalau dia mau mencapai tujuan sesuatu, caranya yang jangan salah. Dan berikutnya, misalnya model berpikir menang atau kalah. Nah, maka model berpikir menang kalah itu harus diubah menjadi menang dan menang. Apa saja kontrol guru itu? Nah, kontrol guru ini sebenarnya banyak, ya. Yang terjadi ada 5 macam. Nah, sekarang nanti
manajer. Nah, sekarang kita cari contoh kasus. Kita lihat contoh kasusnya, siswa datang terlambat. Nah, ketika ada siswa yang datang terlambat, ada 5 macam cara guru menangani siswa yang terlambat ini tergantung posisi kontrolnya. Nah, kira-kira berada di mana? Yang pertama, kalau yang tipe penghukum, dia akan langsung menghukum anak yang terlambat tadi. Silakan keliling lapangan sebanyak 10 kali. Itu kalau yang penghukum. Kalau yang membuat rasa bersalah, dia kata-katanya membuat anak itu merasa bahwa dirinya melakukan kesalahan. Misalnya, kamu selalu saja mengecewakan guru, sudah sering dinasihati tapi masih saja terlambat. Nah, itu adalah untuk memunculkan rasa bersalah dari anak. Ya, sudah sering dinasihati, sudah berulang-ulang. Nah, itu tipe yang membuat rasa bersalah. Kalau yang ketiga ada tipe teman. Ayolah, nah, coba taati peraturan sekolah. Kali saja, janji sama bapak atau sama ibu ya, jangan ulangi lagi. Nah, ini tipe teman. Yang keempat tipe pemantau. Kalau tipe pemantau itu selalu mengulang-ulang peraturan, mengingatkan undang-undang terus. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Sekarang kamu temui guru piket. Nah, dia balik lagi ke peraturan, balik lagi ke peraturan, balik lagi ke peraturan. Nah, ini tipe guru pemantau. Nah, yang terakhir tipe manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara kamu memperbaikinya? Nah, menurut Bapak Ibu dari kelima ini yang paling ideal yang mana? Ya, yang manajer. Jadi nanti akan saya contohkan penggunaan mempraktikkan posisi manajer itu seperti apa. Jadi memang harusnya seperti itu. Dan sekali lagi inilah yang harus kita coba dan kita usahakan bersama-sama. Bagaimana caranya agar kita menjadi guru yang memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Karena kenapa? Setiap anak seperti yang di awal tadi selalu melakukan segala sesuatu, entah itu kebaikan atau kesalahan, itu ada motivasi dirinya. Apa saja motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang pertama. Yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Nah, itu dari intrinsik, artinya dalam diri, keinginan secara individual. Dan saya rasa memang menurut Bapak Ibu coba di sekolah kita rata-rata yang mana? Siswa taat dengan peraturan sekolah itu karena apa? Iya, rata-rata menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Mereka mau datang tepat waktu supaya tidak disuruh pulang. Mereka mau ngumpul tugas supaya tidak dipanggil ke kantor. Apa motivasinya baru sekedar itu? Atau kalau mereka misalnya mau ikut lomba kelas, mau ikut lomba kelas meeting, mau ngumpul seperti misalnya kajian Jumat disuruh membuat kaligrafi, motivasinya? Nah, atau misalnya kalau disuruh mengikuti lomba untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ternyata ini masih kurang baik, masih kurang tepat, masih kurang maksimal. Harusnya anak itu harus memiliki motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar. Apa motivasi dari luar itu? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau kita sederhanakan, mereka mau mentaati peraturan karena mereka sadar bahwa mentaati peraturan itu adalah hal baik yang berguna untuk dirinya sendiri. Kalaupun mereka tidak mendapatkan yang mereka inginkan, mereka akan bertanya lagi dengan dirinya, siapa tahu memang usaha saya masih kurang maksimal. Nah, bagaimana caranya agar memunculkan motivasi ekstrinsik ini? Ini untuk yang pertama. Hindari pemberian hukuman atau penghargaan berlebihan. Ternyata bukan hukuman saja yang berdampak negatif. Penghargaan pun ternyata memiliki dampak negatif. Dan apa contohnya? Kalau hukuman jelas ya. Kalau hukuman itu, nih perbedaannya. Kalau hukuman itu tidak terencana. Nah, tiba-tiba
kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kan? Karena tidak dilibatkan tahu-tahu. Oh, saya ternyata kalau terlambat harus pulang ya. Saya kalau terlambat harus keliling lapangannya. Nah, kemudian misalnya bersifat satu arah, kemudian mengakibatkan ada trauma fisik dan psikis. Kalau anak yang tidak biasa lari, kita suruh lari, mungkin dia mengalami permasalahan di kaki dan sebagainya. Atau misalnya psikisnya yang terganggu. Anak bisa bersalah, kemudian kita marahi di depan siswa banyak selapangan, psikisnya akan terganggu. Itu dampak dari hukuman. Harusnya kita itu boleh menghukum, boleh memberikan efek jerah, tapi motivasi memberikannya apa dulu? Nah, motivasi memberikannya itu adalah konsekuensi. Konsekuensi itu artinya siswa sadar kamu disuruh begini karena kesalahan kamu ini. Jadi mereka tidak merasa disakiti. Yang ketiga itu ada restitusi. Nah, kalau restitusi ini menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan dan berkolaboratif untuk menemukan solusi sendiri. Nah, biar lebih paham lagi, kita lihat di sini. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya mau bertanya, kira-kira 4 contoh kasus yang saya tampilkan ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, lari mengelilingi lapangan 5 kali karena terlapar dari sekolah. Hukuman. Kira-kira kenapa? Mengelilingi lapangan fisiknya. Ya, fisik. Kemudian lagi tidak ada hubungan antara dapat terlambat dengan lari. Oke, bisa kunci yang pertama hukuman. Yang kedua, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Nah, konsekuensi artinya mereka memang wajib membersihkan itu karena kesalahan mereka. Jadi nyambung antara kesalahan dan perbuatan. Yang ketiga, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PTOK. Berarti yang ketiga, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi karena nanti ada restitusi yang dipelajari. Ya, antara ini hukuman dengan konsekuensi. Yang terakhir, menulis kata tidak akan tidur di kelas 100 kali karena tertidur saat belajar. Nah, lihat ya. Nah, menulis kata tidak akan tidur di kelas 100 kali. Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, yang pertama hukuman. Kenapa hukuman? Karena bersifat fisik dan tidak ada hubungan. Yang kedua konsekuensi karena memang timbul. Yang ketiga konsekuensi karena ada hubungan dengan pelajaran olahraga. Memang sebagai pemanasan dan sebagainya. Yang ketiga, yang keempat, menulis tidur tidak akan tidur di kelas. Betul, menulis itu kan bagian dari pembelajaran, tapi 100 kali. Dan kira-kira menulis 100 kali anak tidak akan tidur lagi itu justru tanpa tidur. Nah, dengan memberikan contoh 4 kasus seperti ini, maksud saya, kalau misalnya kita guru bahasa Inggris memberi hukuman karena anak tidak mengumpulkan tugas, ya kasih lagi tugas bahasa Inggris itulah. Kalau misalnya anak-anak tidak mengerjakan tugas fisika, maka hukumannya kasihlah pelajar yang berhubungan dengan fisika. Nah, oke, tadi kan bertanya, sekarang restitusi apa bedanya? Nah, kalau segitiga restitusi, segitiga restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tetap saja ini intinya adalah kesalahan, seperti hukuman, konsekuensi tadi, kesalahan. Sebelum kesini tadi kan kita bahas penghargaan. Kenapa penghargaan juga memiliki dampak negatif? Penghargaan itu kalau kita berikan misalnya anak kalau dia betul jawaban atau nilai tinggi, kita kasih hadiah, entah itu coklat, pulpen, buku dan sebagainya.
Besok lagi dia semangat lagi, di pikirannya sudah mikir, aku kalau menang ini, kalau dapat apa betul ini dapat hadiah lagi. Ketika hari ketiga kita tidak memberikan hadiah, padahal dia sudah maksimal untuk mengejar hasil yang maksimal, dia akan kecewa. Saya sudah capek-capek kerja sudah maksimal, tahu-tahu ibu hari itu tidak kasih hadiah. Nah, sudahlah, pertemuan berikutnya saya tidak mau lagi. Nah, itu salah satu dampak negatif dari penghargaan, dari hadiah. Kemudian lagi yang berikutnya dampak negatifnya itu adalah anak akan menjadikan hadiah itu sebagai puncak dari keberhasilan. Artinya ketika dia mendapat penghargaan, mendapat hadiah, sudah cukup, berarti saya sudah mampu. Nah, padahal ternyata itu salah. Nah, kalau segitiga restitusi apa? Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kita cari tahu apa yang dimaksud dengan semua ini. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya, kalau ada anak salah, kita panggil, yang pertama kali kita lakukan adalah menstabilkan identitas dulu. Misalnya apa contoh pertanyaannya? Berbuat salah itu wajar kan? Tidak apa-apa. Yang kedua misalnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kamu salah, orang lain juga salah. Yang ketiga, bukan hanya kami yang melakukan seperti ini. Kemarin ada siswa kelas lain juga sama seperti kamu. Di tahun kemarin sama berkelahi juga seperti kamu. Tahun lalu ada juga yang mencuri sama seperti kamu. Nah, jadi menstabilkan identitas dulu bahwa kesalahan itu normal dilakukan oleh semua orang, bukan hanya dirinya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita lakukan memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan apa? Bahwa setiap perilaku mempunyai tujuan, ada kebutuhan tertentu. Contohnya misal, pasti Pak kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal tersebut. Misal tiba-tiba dia marah, dia cerita alasan saya marah ini Pak, saya marah-marah dengan si A karena ini Bu. Kita langsung kasih validasi tindakannya. Oh wajar kalau kamu marah kalau memang seperti itu. Kemudian yang ketiga, dia menjawab karena saya tidak terima Pak, dia yang duluan misalnya, atau karena kelas itu seperti ini. Kita boleh juga memvalidasi tindakan yang salah. Oh kamu berhak membela diri. Nah itu memvalidasi tindakan yang salah. Tapi setelah dua hal ini kita lakukan, yang ketiganya adalah menanyakan keyakinan. Betul, dia sudah apa namanya? Sudah menyampaikan dia. Ya Pak, saya tidak senang dengan si A karena ini segala macam. Kita tanya balik, menurut kamu yang kamu lakukan tadi tepat atau salah? Kalau pasti dia jawab salah. Kemudian kita tanya lagi, kamu masih ingat tidak apa saja keyakinan kelas kita? Nanti dia mereview kan, ya Pak keyakinan kelas ini. Kita tanya lagi, keyakinan mana yang telah kamu langgar? Misalnya karena dia kasar, dia menghormati orang lain Pak. Langsung kita tanya lagi, seharusnya apa yang kamu lakukan? Sebaiknya kamu selain marah-marah, apa yang bisa kamu lakukan? Dia nanti akan jawab, maksudnya begini. Ini contoh segitiga restitusi. Ini saya mengambil kasus di 12.1. Ketua kelasnya melapor pada guru piket bahwa Bella marah-marah di kelas. Kemudian setelah diselidiki ternyata Bella marah dengan Aisyah karena sudah 3 kali tidak melaksanakan piket kelas. Padahal Aisyah sudah sering diingatkan. Maka guru memanggil Bella ke kantor dan menanyakan bagaimana kejadian yang sebenarnya dan berdiskusi apa yang sudah dilakukan Bella. Nah, berikut contoh dari ya baik, terima kasih Bella karena sudah memenuhi panggilan Bapak. Bapak memanggil Bella hari ini karena ada yang ingin Bapak bicarakan. Tadi Bapak mendengar laporan dari ketua kelas, katanya Bella tadi pagi di kelas marah-marah. Boleh cerita Bella marah dengan siapa? Iya Pak, betul. Saya marah dengan Aisyah. Bapak yakin pasti ada alasan kenapa Bella marah-marah. Kira-kira bisa diceritakan Bella marahnya karena apa? Karena Aisyah sudah 3 kali Pak tidak mengerjakan tugas piket kelas. Oh gitu. Jadi kalau memang seperti itu alasannya,
Bapak paham betul, berarti wajar Bella pasti kesal dengan Aisyah, apalagi kalau sudah sampai 3 kali. Betul Pak, karena Aisyah sudah sering sekali diingatkan untuk melakukan tugas piket kelas. Iya, Bapak paham. Tapi Bapak mau tanya, kira-kira menurut Bella yang Bella sudah lakukan itu sudah tepat belum? Salah Pak. Nah, kalau menurut Bella, keyakinan kelas yang mana yang sudah Bella langgar? Menghormati orang lain Pak. Seharusnya Bella melakukan apa? Seharusnya saya berbicara dengan baik kepada Aisyah dan melaporkan tindakan Aisyah tersebut kepada wali kelas ataupun guru piket Pak. Oke, berarti seharusnya memang begitu. Terima kasih karena Bella sudah memahami apa tujuan Bapak memanggil hari ini. Mudah-mudahan ke depan Bella bisa lebih mengontrol emosinya. Terima kasih ya Bella sudah menemui panggilan Bapak. Silakan kembali ke kelas. Baik Pak, saya juga berterima kasih karena sudah diingatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Salsabila, kelas 12C. Saya merasa senang sudah bisa berdiskusi dengan Bapak Abu Zahir tentang perilaku saya dalam menegur teman sekelas yang tidak mengerjakan tugas piket kelas. Dengan diajak diskusi tadi, saya merasa didengar, dihargai, dan diberi kesempatan untuk berbicara tentang perasaan saya. Dari hasil diskusi tadi, saya lebih memahami bahwasanya saya harus lebih bisa untuk menahan emosi dan bisa mengendalikan diri, terutama dalam menanggapi kesalahan yang diperbuat oleh orang lain. Itu, jadi dari tayangan tadi, itulah kira-kira contoh pelaksanaan segitiga restitusi. Tapi ada kata kunci yang jauh lebih penting Bapak Ibu, ini. Tidak semua kasus atau permasalahan yang dihadapi siswa bisa diselesaikan langsung dengan segitiga restitusi. Kalau anak sudah berkelahi pakai senjata tajam, kalau sudah tawuran, kalau sudah pelecehan, bukan segitiga restitusi. Kita harus mengambil tindakan tegas. Ya, setelah selesai tindakan tegas dilakukan, sudah ada perdamaian, sudah normal seperti biasa, baru satu persatu per kelompok anaknya kita lakukan segitiga restitusi. Jadi kalau permasalahannya kompleks, tiba-tiba segitiga restitusi kacau, chaos nanti. Nah, jadi kira-kira itulah Bapak Ibu budaya positif yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu semua yang sudah berhasil saya pahami. Tapi sekali lagi baru saya pahami Bapak Ibu, belum saya laksanakan sepenuhnya. Dan tidak mungkin ini akan tercapai kalau tidak dilakukan oleh banyak orang. Maka sebagai penutup dari penyampaian saya pada hari ini adalah yang pertama, dalam pelaksanaan budaya positif hendaknya guru mempunyai standar perilaku, pedagogik, kepribadian dan sosial yang baik. Itu sudah jelas. Kita kalau sudah berani jadi guru, maka seluruh tindak tanduk kita sudah harus dalam standar baik, walaupun belum amat baik, tapi minimal standarnya adalah baik. Bahkan cukup pun tidak boleh. Ya? Karena guru digugu dan ditiru, dilihat, jadikan tauladan, ditiru oleh murid, oleh peserta didik kita. Yang kedua, pelaksanaan budaya positif itu bersifat kolaboratif. Artinya perlu kerjasama dari semua pihak dan mustahil akan tercapai jika hanya dilakukan oleh satu orang saja. Makanya saya berani berbagi budaya positif dengan Bapak Ibu hari ini karena harapan saya budaya-budaya positif yang baru saya pelajari dan baru akan dimulai dilaksanakan itu didukung, kemudian dilaksanakan juga oleh Bapak Ibu semua, sehingga tujuan pembelajaran yang tertuang dalam profil belajar Pancasila tadi bisa tercapai. Demikianlah Bapak Ibu penyampaian saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya tetap berharap pada berbagi praktik baik berikutnya Bapak Ibu akan tetap mendukung saya, karena sekali lagi guru penggerak itu tidak bisa bekerja sendiri. Kita ini makhluk sosial, masih butuh bantuan orang lain. Sebagus
sebagus apapun konsepnya, sebagus apapun pemikirannya, sebagus apapun metode yang kita miliki, kalau dengan niat untuk kerja sendiri dan tidak mengajak orang lain, tidak akan pernah tercapai, tidak akan tercapai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.